warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Waalaikumsalam. Masyarakat Magetan, warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tentunya. Kita bersama dengan kedua orang yang luar biasa pagi ini. Kita berada di SMA 1 Barat. Pagi ini SMA 1 Barat sedang mengadakan acara lomba cerpen. Yang itu rangkaian dari lomba menulis cerpen. Oh, lomba menulis cerpen ya. Itu rangkaian dari HUT SMA 1 Barat. Tapi yang keberapa itu? 33 tahun. 33. Yang dahulu saya tahu di sini luar biasa, maksudnya sepi. Dulu. Sekarang harus berkembang. Tapi saya harus kenalan dulu. Pemirsa, di sebelah sisi kanan saya itu Pak Suji, teman sahabat lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kepala sekolah SMA 1 Barat, dan sebelah kiri saya itu Pak Didi. Dia wakil kesiswaan. Terima kasih. Mungkin teman-teman di Magetan atau dimanapun berada nanti bisa langsung, dia pasti bicara siapa dia sebenarnya. Selamat pagi Pak Suji. Sebelumnya Pak Didi, kita bicara selamat pagi Lau TV pemirsa, salam sehat. Pak Ji, mungkin saya harus lebih banyak tanya dan cerewet di sini karena di depan saya ini banyak kumpulan tulisan. Dan ini yang saya tidak tahu dari mana asalnya. Pak Ji, mungkin ya, saya bisa dijelaskan rangkaian HUT sehingga di ruangan tadi banyak anak-anak siswa SMP ya. MTS juga ya, Sekabupaten Magetan lomba ya. Dan lomba itu tidak ditulis di rumah atau di mana, langsung di meja. Yes. Ini yang luar biasa ya. Sangat luar biasa. Amin. Untuk mengantisipasi sopo si nulis sebenarnya di luar. Ya. Ini luar biasa. Inilah cara yang cerdas untuk membuat anak-anak itu lebih baik lagi. Insyaallah. Bagaimana sih menulis yang sebenarnya dengan durasi waktu. Yes. Betul. Pak Ji, Batasan waktu. mungkin dijelaskan pemirsa acara rangkaian demi rangkaian sampai puncaknya nanti. Terima kasih Laut TV dan pemirsa sahabat literasi se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih Mas Agus dan kru yang telah tanpa rencana ya Mas ya. Tapi juga mohon maaf saya belum mengenalkan tadi. Oh iya. Pemirsa, ini ruangan podcast. Baru belum ada 1 bulan aja gitu ya. 2 bulan lah. 2 bulan ya. Yang dimiliki SMA 1 Barat. Jadi teman-teman dimanapun berada bisa kok. Kita berada di sini, kita jawab di sini, kita ngobrol di sini tentunya tentang pendidikan. Lanjut Pak Cid. Oke, terima kasih. Jadi begini Mas Agus dan pemirsa Labu TV dan pemirsa pegiat literasi se-Indonesia. Kami hari ini memang ada event dalam tajuk lomba menulis cerita pendek dalam rangka hari ulang tahun ke-33 SMA Barat. Kami mengangkat giat ini tentu punya alasan Mas Agus. Jadi visi sekolah kami itu mewujudkan generasi religius, berprestasi, literat, cakap teknologi dan berwawasan lingkungan. Nah, maka misinya salah satunya adalah bagaimana anak-anak sebelum tentu giat lomba menulis cerpen ini kita angkat, sudah terbukti ada karya Mas. Iya. Jadi alhamdulillah kami bersama tim literasi pemirsa punya giat dalam rangka hari ulang tahun yang namanya lomba menulis cerita pendek. Tidak tanggung-tanggung Mas Agus pemirsa TV Lawu, ada 50 lebih. Namun karena waktu yang kami harus juga membatasi peserta sehingga dalam beberapa hari kami harus tutup kesempatan untuk mengikuti lomba. Dan alhamdulillah antusiasme datang dari teman-teman kepala SMP, MTS Kabupaten Magetan. Mohon maaf yang belum berkesempatan untuk daftar gitu Mas Agus. Tapi di aula tadi ada 52 peserta yang kami tahu sudah datang untuk berlaga. Begitu kiranya Mas Agus untuk pengantar jawaban saya. Pak Ji, gitu. Tidak mudah loh untuk mengajak siswa itu menulis, apalagi bercerita dan dituangkan di sebuah karya. Karena siswa sekarang kan mohon maaf nyekel HP ya.
pegang HP itu waktunya 24 jam habis. hanya tidur aja mungkin yang dia tidak pakai Yang HP. bermanfaat. Dan ini tugasnya Pak Didi sebagai wakil kesiswaan. Banyaknya siswa dengan gayanya masing-masing, dengan mungkin kultur ya. Passion juga. Action ya. Passion. Ya. Masing-masing daerah kan nggak sama. Oh, bocah iki alamatnya sini kan beda. Beda daerah pasti beda kultur. Beda culture. Dan itu tugas dengan untuk siswa yang di sini. Bagaimana metode jenengan untuk membawa anak-anak itu rajin menulis? Oh iya, terima kasih. Ini saya berpendapat, kan dunia sekarang anak-anak itu gandrung dengan apa yang namanya HP. Betul. Ya. Di mana-mana pun, di setiap kesempatan, gitu. Jadi HP ini punya dua sisi negatif dan sisi positif. Kita ambil, kita hidupkan yang sisi positif. Bagaimana cara menggunakan HP yang baik dan benar, gitu. Jadi gunakan HP untuk hal-hal yang positif. Nah, kaitannya dengan literasi dan sebagainya sesuai dengan visi dan misi kita, ya. Anak-anak, ya kita arahkan. Janganlah kamu sering menonton hal-hal yang negatif saja. Dalam hal menulis cerpen, membuat karya-karya, itu juga didapat dari HP melalui online. Boleh, banyak karya-karya yang ada di situ diambil lalu dibaca. Itu lebih baik daripada kita menonton hal-hal yang negatif seperti YouTube, drakor, ya, seperti film-film yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu kita hidupkan. Oleh karena itu sering kita memberi nasihat kepada anak-anak. Di sini kan ada perkumpulan anak-anak yang tergabung dalam literasi, jurnalistik namanya. Itu masuk di ekstrakurikuler masuk di jurnalistik. Banyak ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Barat yang kalau dijumlah kurang lebih ada 16. Di antaranya salah satunya adalah jurnalistik. Pembinanya pun handal-handal semua. Terbukti beberapa tahun terakhir ini kita menjuarai beberapa event oleh Dinas Arpus ya. Itu karya tulisan semua. Iya. Dan anak-anak. Orisinil. Jadi itu yang saya catat itu yang fenomenal, ya. Itu lomba duta baca tingkat Kabupaten Magetan, juara satu. Ya, atas nama Nafadila. Ya, tidak salah. Ya, Nafadila, betul. Ya, Nafadila benar. Kemudian yang kedua, Entrepreneur Junior. Ya. Entrepreneur ya? Junior itu. Kemudian yang ketiga kalau tidak salah Iksan Fadel, Iksan Fadel Janu. Jadi ada 3 orang ini. Jangan lupa Fadul Rahman. Jadi Nafadila, kepala sekolahnya harus apa lo ya? Iksan Fadel dan Fadul Rahman. Nah, 3 orang ini yang membawa nama SMA Negeri 1 Barat di bidang literasi. Pionir. Ya. Itu kelas berapa tuh? Sekarang posisinya sudah kelas 11 semuanya. Waktu 11. lombanya dulu tahun 2023 posisi masih kelas 10. Oke, setelah dia mengikuti lomba, dia juara dan sekarang dia kelas 11. Masih aktif untuk menulis? Mas. Ini karya nyata, Mas. Ini karya si Ananda Fadul Rahman. Wah, itu tulisan Fadul Rahman. Oh iya, orisinil dan ini bisa dibeli, Mas. Biasa ini. Ber-ISBN. Jadi ber-ISBN. Jelas ada izin ini. Alhamdulillah pemirsa Labu TV, pada giat literasi kami baru hari ini ya, artinya terima sudah terbit 7 karya ya. So, mohon maaf, mungkin bisa ditunjukkan, tolong Mas. Ya, ini di antara 7 ini 6 karya anak-anak kami, Mas.
7 karya, 6 karya. Iya, yang 6 ini karya tunggal anak-anak kami, Mas. Aduh, luar biasa ya. Kecuali karena memang visi itu menjadi harapan ya Mas ya, mimpi kami. Salah satu bukti kami sudah punya yang namanya karya bersama. Sosok-sosok inspiratif. Ini inspiratif yang ada di SMA 1 Iya, Barat. guru sama Jadi semua guru menulis. tendik ya, itu menulis dikumpulkan jadi satu menjadi antologi autobiografi. Iya. Yang menarik bagi saya itu lombanya langsung di lokasi. Biasanya kirim. Loh iyalah. Waktu dulu pernah kan kirim, akhirnya panitia yang ngoreksi di rumah. Apakah kita tahu siapa yang nulis di rumah? Nah, ya seperti itu. Ini SMA 1 Barat contoh. Ya. Insya Allah akan menjadi sebuah awal yang baik. Iya, awal yang baik. Iya. Karena mohon maaf, tidak hanya di dunia pendidikan, di dunia kita pun ada lomba-lomba menulis. Iya. Tapi apakah kita menulis, mereka tahu panitia kita menulis di mana? Iya. Kalau tidak di lokasi. Iya. Dan mohon maaf Mas Agus, jadi ini ekspresi menggambarkan perjalanan Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan Selama di sini. selama awal. Selama dia menjadi perjuangan, heroisme, Jadi sejarahnya dia dari awal. keprihatinan. Sehingga apa Mas? Value-nya, nilainya nanti biar siapapun membaca mudah-mudahan Inspirasinya di menjadi inspirasi kesabaran mereka. Iya. Karena waktu dulu itu tidak langsung jadi pegawai ya. Iyalah. Ya, banyak perjuangan yang makanya digambarkan di sini. Perih. Loro-loro lopo Wes ya. macem-macem. Macam-macam. Ya. Patoto di rumah digawa di budak. Ya. Dan itu bisa dilihat, bisa dibaca di Iya. sini. Kalau mencari buku ini di mana? Oh ya, Nah, ini ini harus tahu di mana kita beli. Iya. Apakah Oke. beli di sana ada, atau di Arkus ada, atau langsung di SMA 1 Barat? Iya. ya. Sementara kami memang belum ke toko, tapi insya Allah nanti dinas Arkus juga akan kami beri beberapa. Tapi silahkanlah ke SMA Negeri 1 Barat, kami punya tim literasi yang menghandle tentang karya-karya guru, tenaga pendidikan dan anak-anak. Insya Allah kami bantu. Pemirsa Laut TV, sahabat Siber, tidak diragukan lagi. Dan mungkin yang pengen langsung ke SMA 1 Barat, para tokohnya literasi di sini, mulai dari anak sampai gurunya. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Mungkin ini buku sudah rangkaian acara itu sampai tanggal berapa, Pak Suci? Gitu. Oke. Rangkaian acara. Pemirsa Laut TV dan pegiat literasi, kami mohon maaf, jadi memang baru awal, dan tentu saya berharap awal yang manis dan baik nanti di kemudian hari. Rangkaian kami untuk literasi sendiri, mohon maaf Mas Agus mau sampaikan, ini masih nanti ada bedah buku. Di sini juga. Iya, bedah buku. Karya anak apapun mungkin yang kami miliki akan kami coba dalam bedah buku. Namun mungkin nanti karena ini Pak Didi ya, waktu yang mepet Pak Didi ya, kami mungkin agendakan di bulan bahasa. Bulan Oktober. Bulan bahasa. Iya, bulan bahasa. Namun besok kan jangan lupa Hari Buku. Besok tanggal 17 Besok Hari Mei. Buku Nasional. Kita Hari tidak Buku tahu. Nasional. Iya. Pemirsa, mungkin pemirsa tidak pernah tahu. Nah, Hari Buku Nasional, ada. ada 17 Mei. Mei. Inilah bukti SMA 1 Barat dalam literasi. Oke. Insya Allah. Mungkin harapan Pak Didi sama Mas Suci Dan harapan warga SMA Barat Mas. SMA 1 Barat terutama. Iya. Apa sih yang menjadi cita-cita? Kan kita semua pasti akan, mohon maaf, meninggalkan dunia. Iya. Jadi bagi anak-anak kita yang mungkin masih di dunia terutama, apa sih? Ini karya yang tidak akan mungkin hilang sepanjang masa. Iya. Mungkin pesan buat mereka, buat anak-anak yang mungkin belum menjadi penghobi untuk literasi, karena tulisan itu tidak akan lenyap. Menjadi cerita, mungkin apa? Iya. Jadi Pak Suci ya Pak. Jadi sebenarnya sederhana Mas. Kenapa kita perlu punya tulisan? Dan setiap kita itu sebenarnya punya potensi untuk menulis. Menulis, betul. Hanya kemauan
barangkali yang belum maksimal dimaksimalkan begitu. Sehingga kami dari kesederhanaan itu ketika nanti kami sudah tiada gitu Mas ya. Kan kita camat Mas ya. Ya, calon mati. Camat Pak. Pensiun. Tapi ketika kami memberi bukti warisan Mas yang tidak berupa harta, ya, tapi ilmu ya buat ya siswa kami lah minimal di SMA Barat juga siapapun dengan nilai-nilai yang kami miliki kan akan terwariskan dan akan mengalir Mas. Ya, betul. Inilah yang saya pikir filosofi sederhana. Sehingga mungkin ada khalifah ya bahwa pernah menyampaikan tinggalkan warisan dalam bentuk tulisan. Tinggalkan warisan dalam bentuk tulisan. Yang sejak ini tidak akan pernah hilang. Insya Allah inilah yang menjadi sebuah Mas ya filosofi sederhana begitulah. Dan tentu saya punya ekspektasi ya Pak Didi ya, teman-teman tim literasi dan SMA Barat yang ruang terbuka buat para pegiat literasi dan anak SMP Mas, MTS yang mau ke SMA Barat, yang mau mengembangkan potensi dalam literasi. Ayo bersama-sama. Mungkin tahun depan di depan itu bisa dibikin maksudnya gerai-gerai dari SMP manapun. Amin. Ya, amin. Dan insya Allah itu saya mendukung. Ya. Saya nyampang juga kolaborasi dengan media seperti penjenengan yang saling memberi manfaat. Inilah bukti pada negeri. Ya. Insya Allah. Jadi kita pamerkan semua SMP, bukan kita bersaing untuk menang sebenarnya, bukan. Menang kalah itu urusan. Tapi bagaimana literasi di Magetan itu luar biasa. Menjadi mercusuar. Ya. Pak Didi. Ya. Pak Didi. Ya. Pak Didi sekarang. Terima kasih. Saya hanya melengkapi saja dari apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah Bapak Sugiarto. Jadi dengan beberapa karya ini kan nanti parkirnya di perpustakaan. Ya. Jadi nanti anak-anak mengunjungi perpustakaan, mereka akan membaca karya temannya sendiri, membaca karya-karya bapak ibu guru, bapak kepala sekolahnya. Seandainya suatu saat nanti kita tidak di sini lagi, sudah pensiun, sudah ada ceritanya. Iya, sudah ada ceritanya. Dan anak-anak itu kalau sudah membaca seperti, saya harapkan terinspirasi dan bakat mereka yang terpendam untuk menulis atau karya apapun dalam literasi bisa terblow up. Saya sendiri belum pernah bikin seperti ini loh, anak SMP. Pemirsa ini anak SMP loh ya. Ini berapa halaman? Termasuk inspirasi buat penjenengan para wartawan nanti ya. Punya karya. Bagaimana wartawan itu menulis ya? Kan biasanya tulis. Tidak hanya menjustis ya. Menjustis Dan harus tunjukkan karya. Harus punya karya. Dari kata kunci. Jadi banyak menulis karena membaca. Betul. Dengan membaca itu berarti juga upaya menulis pun akan lebih terbuka. Dan mungkin ini kan menjadi acuan lah teman-teman kita juga. Menulis itu mengasihkan sebenarnya. Kalau dinikmati. Betul, iya. Loh, kita keluar sekolah aja loh, ketemu anak, mungkin di situ guyonan bisa jadi tulisan. Bisa tulisan, ya. Ke depan saya ketemu satpam yang orangnya sopan bisa jadi tulisan. Betul. Kan nggak perlu harus panjang lebar. 3-4 paragraf sudah menulis tiap hari. Kalau dikumpulkan. Kemauan kita lah untuk mengangkat apa yang telah kita lihat, kita dengar, mungkin itu akan menjadi sebuah karya. Ini lepas dari HUT. Sebenarnya pendidikan di Magetan sendiri menurut Pak Suci 50%, 60%, 70%, 100%. Dalam konteks apa Mas? Dalam konteks literasi? Kalau literasi mungkin kita sudah tahu lah. Dalam konteks pemerintah sendiri dong. Oh gitu. Bagaimana sumbangsihnya dong, kan tidak harus bos terus, pemerintah daerah harus tahu dong. Mana sekolah yang harus dibantu. Ini kan tidak perlu kita keluar-keluar tahu, oh ini cocoknya ini kekurangannya ini untuk pemerintah sendiri. Kita per-peran aja nggak masalah. Jadi memang bicara pendidikan itu kan kompleks Mas ya, juga dinamis begitu kan. Artinya kualitas pendidikan itu kan ditentukan 3
tadi pilar. 3 pilar. Sekolah sendiri, pemerintah ya Mas ya. Betul. Yang Mas Agus sampaikan tadi Pemkab ya, kalau itu naungan di Pora ya Mas ya. Kebetulan kami kan di naungan provinsi di cabang Dinas Pendidikan wilayah Ponorogo yang di Maktab Ponorogo ya Mas ya. Dan tentu masyarakat, orang tua. Nah, untuk itu tentu keberadaan sedikit yang kami miliki ini akan lebih berkembang ketika memang stakeholder itu saling bahasa Jawa itu kolaborasi lah, gotong royong, holobes kuntul baris begitu ya Mas ya. Apa yang kira-kira bisa berikan ke kami masukan itu juga sebuah kontribusi Mas. Betul. Bukan sekedar kami harus begini kemudian kami menganggap paling baik, bukan. Ya, betul. Ini adalah awal yang kami memberi ruang buat anak-anak memang. Sehingga pemerintah Mas ya nanti akan tahu menilai gitu kan. Kami tidak sekedar omdo ya bahasa ya Mas ya, omong doang ya orang Betawi, orang Jakarta bilang. Tapi bukti inilah yang insya Allah akan memberikan penguat ya. Penguatan. Jadi gini, buat masyarakat terutama di SMA 1 Barat, doa jenengan terus. Bagian itu yang doa itu karena tanpa doa ya mungkin begini ya Pak Agus ya Pak Idi ya. Bahasa kita ngobrol itu menjadi support. Insyaallah. Tidak hanya uang di sini. Iya, betul. Tapi masukan itu nomor 1. Duduk bareng, ngobrol bareng, selesaikan masalah bareng-bareng. Iya, kita pecahkan bersama. Enggak perlu di luar. Karena kita di dalam sekolah. Iya. Jadi di ulang tahun yang 33 tahun. Iya. Apa yang menjadi harapan buat SMA 1 Barat ke depan? Iya. Oke. Untuk saya, karena SMA Negeri 1 Barat yang sudah berusia 33 tahun, itu kalau diibaratkan orang itu sudah dewasa, sudah matang. Masa jadi sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah kerja ya. Sisi lain gitu ya. Iya. Sudah, jadi berpikiran sudah matang. Nah, jadi insya Allah dengan hari ulang tahun SMA Negeri 1 Barat yang ke-33 ini, ke depan baik siswa maupun guru ya, untuk siswa dulu untuk siswa yang perlu saya sampaikan, ada siswa yang punya bakat yang luar biasa, contohnya seperti ini ya. Nanti setelah lulus SMA mereka mau melanjutkan ke perguruan tinggi, mengembangkan ilmu, menjadi penulis juga barangkali. Jadi penulis atau ingin kuliah, orang tua tidak mampu, bisa dong support dari pemerintah. Betul. Difasilitasilah anak-anak seperti ini. Ya, jadi saya harapkan nanti kalau kita membuktikan dulu ya Pak Haji ya. Iya. Kita buktikan sudah ada karyanya. Ini sudah ada buktinya. Iya. Sudah ada buktinya. Kayak ini Muhammad Fathur Rahman, pemenang permainan Tuhan. Kalau kita tidak baca dari mana kita tahu? Justru anak ini besok kalau sudah lulus, kalau hanya di SMA saja kasihan. Masa tidak dikembangkan? Dia pengen melanjutkan ke perguruan tinggi, sementara orang tuanya tidak mampu. Gimana? Iya kan? Bisa jadi editor di mana dong? Terutama seperti di kita sendiri dulu. Itu. Ini Kominfo ini. Termasuk mungkin Kominfo ini. Termasuk Dinas Arpus nanti dari kami. Selalu ngajak seperti ini. Minimal menyiapkan lapangan pekerjaan untuk melanjutkan bakatnya ini. Minimal seperti itu. Kalau dia soalnya pengen lebih tinggi lagi mau melanjutkan, itu. Jangan sampai diambil kota lain ya. Iya, betul. Betul. Ya, saya juga ingin saya sepakat dengan tadi Pak Didi, Mas Agus ya. Jadi Magetan ini kan juga punya geraha literasi. Betul. Yang kebetulan itu dekat dengan rumah saya Mas. Pelausan. Rumah saya gunung ya Mas. Jadi alangkah sayangnya ketika kita punya gedung mewah tidak diisi karya-karya nyata dari anak-anak bangsa, baik yang tentunya tingkat dasar menengah ya Pak di SMP, SD, kemudian kami yang SMA, SMK ya, juga mungkin yang PKLK loh Mas, disabilitas kami punya anak satu juga berkarya Mas. Betul. Ada yang disabil ya, ada juga. Tapi dia bisa berkarya. Apa artinya? Inilah ruang pengembangan kompetensi diri. Jadi ini bisa menjadi tempat untuk mendapatkan uang Mas.
Ya, siapa tahu, kita tahu penulis hebat ya Pak Didi ya, berasal dari menulis. Kan bisa juga dia sebagai nanti kalau anak-anak kuliah malas nulis. Ya kita tidak berharap juga. Boleh ya. Bikin makalah. Iya. Obras. Kalau pusing mahasiswanya, nyuruh aja nih Muhammad ini. Iya. Bisa. Pemirsa, mengkritik, tapi jangan mengkremasi. Setuju. Betul. Masuk ya? Yes. Masuk. Kritik itu boleh. Membangun. Tapi jangan sampai kritik itu akan membunuh kita. Iya. Dan kalau Anda semua mengkritik hanya karena membunuh, Anda dulu yang terbunuh. Setuju saya. Setuju ya? Setuju. Pemirsa Lalu TV dan sahabat Siber. Terakhir Mas. Closing buat Pak Ji dan Pak Didi. Iya. Magetan tadi saya bilang kan punya gerah literasi. Betul. Dan Magetan itu punya kesempatan ini mewujudkan apa yang kita sebut dengan kabupaten literasi kan begitu ya Mas ya. Mari kita gayung bersambut bersama-sama gitu. Kami hanya mencoba untuk di lingkup kami sendiri SMA 1 Barat. Mudah-mudahan karya awal ini akan memberikan warna begitu di dunia pendidikan khususnya di bidang literasi. Doa Mas Agus dan pegiat literasi masyarakat Magetan, mudah-mudahan SMA Barat dalam hari ulang tahun ke-33 dengan tajuk mencari keberuntungan dan keberhasilan besaran pariwisata. Ini temanya ya? Iya. Mencari keberuntungan. Iya. Dan keberhasilan. Bukan mencari Mas ya. Sebenarnya gini, tahun keberhasilan dan keberuntungan. Oh, tahun keberhasilan dan keberuntungan. Iya. Berhasil dan beruntung. Iyalah Mas. Sangkara Oswald. Itu bahasa apa itu? Sangkara Oswald. Sanskerta dipadukan dengan bahasa Inggris. Oh. Itu temanya dari anak-anak. Beruntung dan berhasil. Berhasil kok gak beruntung gak cocok. Beruntung kok gak cocok. Iyalah Mas. Mungkin dialog kita, podcast kita sudahi karena sudah ditunggu. Dan semoga ruangan podcast ini ke depan menjadi jujukan. Teman-teman terutama yang ada di Barat. Amin. Karena tidak semua sekolah bisa berbuat seperti itu. Oke, pemirsa Lalu TV dan Pak Ciber, bincang kita dengan Pak Ji, dengan Pak Didi, dan dengan teman-teman yang di SMA 1 Barat kita sudahi. Semoga apa yang kita tayangkan nanti bisa bermanfaat. Amin. Bagi seluruh masyarakat Magetan terutama. Amin. Indonesia pada umumnya. Ya, amin. Kita akhiri Pak Ji, terima kasih. Oke, Mas Agus. Terima kasih. Sedikit apa Pak Ji? Kalau biasa orang ngopi Mas ya, ngopi pinter. Tapi ngoli Mas kami Mas. Ngoli. Ngobrol literasi. Oh, istilah baru. Ngoli. Kalau kita ngobrol pagi, ini ada ngoli. Iya. Ngobrol literasi. Insya Allah mungkin tiap bulan saya kesini. Amin. Kita ngobrol literasi dengan tokoh-tokoh literasi. Amin. Yang ada di Indonesia Magetan. Amin. Satu tuh Mas ya. Gitu ya. Oke. Makasih. Pak Ji, makasih. Pak Di, makasih. Thank you. Terima kasih Mas. Mohon maaf ya Mas ya. Terima kasih. Salam literasi. Semoga SMA 1 Barat menjadi SMA yang luar biasa. Amin. 10 tahun saya ngawasi di sini. Amin. Mulai awal bikin itu. Bikin gor. Wah. Benar. Kita tempat yang luar biasa. Amin. Pemirsa Lalu TV dan sahabat Siber, kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.